Kegiatan kepemudaan terbesar tahun ini diselenggarakan di Bogor, Jawa Barat. Dua sekolah Advent di Bandung dan Singkawang mengikuti akreditasi. Dan sejumlah berita menarik lainnya telah kami siapkan hanya untuk Anda. Semuanya tergabung dalam WIN, West Indonesia News, berita dari Gereja Advent Indonesia Barat. Shalom saudara, menemani hari Anda, WIN West Indonesia News hadir menyajikan berbagai berita kegiatan dari Gereja Advent di Indonesia kawasan Barat. Bersama saya Eva Retor dan inilah berita selengkapnya. Berita pertama, pertemuan para profesional muda dari dua uni diselenggarakan di Bogor, Jawa Barat. Sebanyak 107 peserta yang merupakan orang muda berusia 21 hingga 35 tahun mengikuti pertemuan para profesional muda pada tanggal 9 hingga 12 Mei 2025. Kegiatan ini merupakan kegiatan kepemudaan terbesar pada tahun ini karena merupakan kegiatan kepemudaan gabungan antara dua uni, yakni Uni Indonesia Kawasan Barat dan Uni Conference Indonesia Kawasan Timur. Pertemuan ini adalah pertemuan untuk para orang muda yang sudah bekerja ataupun yang sedang mempersiapkan diri untuk memasuki dunia pekerjaan. Dengan mengambil tema Work-Life Faith Balance atau keseimbangan hidup dalam pekerjaan dan iman, pertemuan ini menghadirkan berbagai narasumber dari kalangan gereja yang memang memiliki ilmu dan pengalaman dalam dunia pekerjaan secara profesional. Narasumber yang turut hadir ialah Priscilla Rumondor, Manajemen SDM dengan topik mengenai Kenali dirimu, temukan tujuanmu, menemukan rancangan pemberian Tuhan kepadamu. Raut Pisga Siregar, CEO perusahaan konsultan, pengorbanan, komitmen, dan iman, jalan menuju kesuksesan dalam bisnis dan karir. Alvin Tobing, psikolog industri dan organisasi, cara mengatasi tantangan profesional, pertumbuhan dan kepemimpinan dalam integritas. Delvira Singkuang, spesialis pengembangan bisnis geotermal, bersama Francisca Nugroho, analis kebijakan kesehatan, membahas mengenai perbincangan beasiswa, meraih impian dan menjaga iman. Sherwin Lumintaintang, Direktur Eksekutif bersama Christopher B.J. Aritonang, Vice President SDM Bank Swasta di Indonesia, Edmund Sitomorang, Kepala Teknologi Perusahaan, dan Alimanto Purba, seorang Direktur, membahas mengenai karir, pelajaran inspiratif dari pemimpin bisnis Kristen. Serta Margaret Nababan, seorang psikolog klinis yang membahas mengenai perspektif kesehatan mental tentang keseimbangan kehidupan, pekerjaan, iman. Melalui kegiatan ini, anak-anak muda menemukan cara pengembangan diri dalam berkarir melalui sesi inspiratif dari pemimpin industri muda, workshop dan skill building yang praktis, serta networking dan kolaborasi dari sesama anak muda yang hadir. Dengan adanya kegiatan ini, kiranya dapat menjawab berbagai tantangan dan aspirasi para profesional di awal karir mereka. Tidak hanya itu, kiranya para orang muda profesional dapat terus mempertahankan iman mereka di tengah pekerjaan mereka sehari-hari. Kita beralih ke berita pendidikan. Tim AAA dari General Conference melakukan akreditasi ke Perguruan Advent Bandung dan Perguruan Advent Singkawang, Kalimantan Barat. Pada tanggal 11 hingga 13 April 2025, Tim Adventist Accrediting Association atau Asosiasi Akreditasi Advent dari General Conference melakukan akreditasi kedua sekolah Advent di Indonesia Barat, yaitu Perguruan Advent Bandung dan Perguruan Advent Singkawang, Kalimantan Barat. Pada akreditasi ini, baik di Singkawang dan Bandung, tim akreditasi memberikan beberapa pujian sehubungan dengan beberapa kemajuan yang telah dicapai oleh masing-masing sekolah. Tim akreditasi General Conference juga merasa terkesan dengan berbagai pentas seni yang ditampilkan oleh para siswa, baik tarian maupun paduan suara. Menurutnya, kegiatan positif baik seni maupun kerohanian yang dilakukan oleh siswa di sekolah memberikan kesan yang baik bagi pendidikan Advent. Bahkan beberapa orang tua merasakan perubahan yang baik dari anak mereka ketika anak-anaknya mengikuti kegiatan positif tersebut. Di samping itu, tim akreditasi juga memberikan rekomendasi agar sekolah mengalami kemajuan khususnya di bidang pengembangan sekolah. Melalui kegiatan ini,
Tim akreditasi berharap pihak sekolah akan terus melakukan pengembangan baik secara pengajaran dan fasilitas untuk mendukung pendidikan. Dan melalui sambutannya, para kepala sekolah dari masing-masing sekolah yang diakreditasi bertekad untuk menjalankan semua rekomendasi yang sudah diberikan. Para kepala sekolah dan wakil kepala sekolah dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur mengikuti seminar di Salatiga. Pada tanggal 11 hingga 13 April 2025, sebanyak 65 orang yang merupakan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah Advent di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur mengikuti seminar penguatan kinerja. Bertempat di Balai Pertemuan Advent, Kantor Pusat Gereja Advent Jawa Tengah, Salatiga, kegiatan ini menghadirkan Parulian Syihotang, Direktur Pendidikan Uni Indonesia Kawasan Barat, David Soputra, Wakil Direktur Pendidikan Uni Indonesia Kawasan Barat, Richard Panjaitan, Wakil Bendahara Uni Indonesia Kawasan Barat, serta Budi Darmadi, Koordinator Sanplas Uni Indonesia Kawasan Barat sebagai narasumber dalam seminar ini. Dalam pembahasannya, para narasumber mengatakan agar setiap guru dapat mandiri, meningkatkan kinerja, pengembangan program, serta strategi penyusunan anggaran sekolah yang bijak untuk memajukan pendidikan dan para anak didik. Melalui seminar ini, kiranya setiap sekolah Advent dapat terus maju, baik secara akademis, rohani, dengan pengembangan dari tenaga pendidik dan siswa. Kita beralih ke Sumatera Utara. 3 distrik di Sumatera Utara melakukan kebaktian kebangunan rohani Penatua. Sebanyak 3 distrik di Sumatera Utara, yakni Distrik Dairi Pusat, Distrik Bila Hilir, dan Jemaat Urat Maropot, melakukan kebaktian kebangunan rohani atau KKR Penatua pada bulan April lalu. Dengan mengambil tema berjalan bersama Yesus, Distrik Dairi Pusat memenangkan 8 jiwa melalui KKR ini. Adapun para pembicara yang turut mengambil bagian selama KKR Dairi Pusat yakni James Butar-Butar, Daslan Butumanurung, dan Dr. Carlison Sijabat yang merupakan para ketua-ketua jemaat. KKR yang sama juga dilakukan Distrik Bila Hilir, bertempat di Jemaat Sei Pelancang dan Sei Kasih. KKR ini juga memenangkan 8 jiwa menerima kebenaran. Adapun para pembicara yaitu ML Siburian, Ketua Jemaat, HB Simbolon, Ketua Diakon, dan Martini Simbolon, seorang diakones. Tak lupa, KKR Penatua juga dilaksanakan di Desa Urat Maropot. Yang membuat KKR ini lebih istimewa karena kesetiaan dan keteguhan dari seorang penatua yang berusia 85 tahun, yaitu Penatua Ambang Situmorang, yang membawakan firman Tuhan setiap malamnya. Puncaknya pada malam panggilan, 6 jiwa siap menerima kebenaran dan kemudian dibaptiskan oleh Pendeta Amser Sianturi. Melalui KKR Penatua yang berlangsung di 3 distrik Sumatera Utara ini, menjadi bukti bahwa semangat melayani tidak dibatasi oleh usia dan menyadarkan kita akan keterlibatan aktif dari penatua, pelayan Tuhan, dan jemaat, membawa dampak besar bagi pekerjaan Tuhan melalui program Harvest 2025. Masih di Sumatera Utara, cabang sekolah Sahabat Telaga Sari diresmikan menjadi Jemaat Immanuel Telaga Sari. Pada tanggal 6 April 2025, cabang sekolah Sahabat Telaga Sari diresmikan menjadi Jemaat Immanuel Telaga Sari sebagai jemaat ke-213 di wilayah Sumatera Utara. Jemaat ini merupakan cabang dari Gereja Induk Jemaat Efrata Cinta Damai, Distrik Medan Utara. Jemaat ini bertumbuh karena dilakukan metode penginjilan melalui pendekatan personal, kelompok pendalaman Alkitab, sosialisasi, charity klinik atau pemeriksaan kesehatan gratis, hingga kebaktian kebangunan rohani. Hingga saat ini tercatat 45 orang yang telah dibaptiskan menjadi anggota Jemaat Immanuel Telaga Sari dengan 2 orang ketua jemaat didampingi 1 sekretaris dan 1 bendahara jemaat. Kiranya melalui pengorganisiran jemaat ini, pekabaran Injil dapat meluas dan diterima khususnya di wilayah Telaga Sari. Masih tentang peresmian jemaat, peresmian perkumpulan baru Gerbang Baru Mutiara diresmikan menjadi jemaat ke-119 di Conference Jakarta. Sebanyak 150 orang hadir dalam pengorganisiran jemaat yang baru di daerah Cikarang. Peresmian jemaat Gerbang Baru Mutiara dihadiri oleh seluruh anggota jemaat,
para pekerja dan pimpinan di Conference Jakarta, serta seluruh gembala dan ketua jemaat wilayah 13. Peresmian ini dipimpin langsung oleh Pendeta Paul Taxiombing, Ketua Conference Jakarta, yang membawakan firman Tuhan, kekuatan bagi jemaat baru dan motivasi. Beliau juga menekankan tujuan peresmian jemaat adalah sebagai bentuk kemandirian jemaat dan dapat menjadi terang hingga berkat bagi masyarakat sekitar. Beliau juga kembali mengingatkan agar jemaat dapat terus bertumbuh secara istimewa, baik secara jumlah terlebih pertumbuhan iman. Dalam kesempatan yang sama, Jemaat Gerbang Baru Mutiara selalu didorong agar terus melakukan penginjilan melalui pelayanan kesehatan seperti yang selama ini sudah dilakukan. Di akhir acara, Pendeta Palman Sinaga mendoakan para pelayan jemaat, anggota Jemaat Gerbang Baru Mutiara menjadi jemaat yang baru namun kokoh di dalam Tuhan. Jemaat Agape Balikpapan melakukan kegiatan pelayanan masyarakat secara gratis. Pada tanggal 11 Mei 2025, Jemaat Agape Balikpapan melakukan kegiatan pelayanan masyarakat gratis. Kegiatan pelayanan masyarakat yang dilakukan ialah pemeriksaan kesehatan dan pelayanan cuci motor yang semuanya dilakukan secara gratis tanpa dipungut biaya sama sekali. Adapun tujuan dari kegiatan ini ialah untuk melayani orang-orang di sekitar Gereja Advent Agape Balikpapan dan memperkenalkan kepada warga mengenai Gereja Advent. Banyak warga yang secara antusias mengikuti kegiatan ini. Tidak hanya warga sekitar, pelayanan ini juga berdampak bagi para masyarakat yang sedang melintas di depan tempat pelayanan ini berlangsung, yaitu lapangan Gereja Advent Agape Balikpapan. Waktu ini sangat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Sambil menunggu motor mereka dicuci, para warga mengambil kesempatan tersebut dengan mengikuti pemeriksaan kesehatan. Warga merasa sangat terbantu dan terberkati melalui pelayanan ini. Kiranya melalui kegiatan ini dapat menjadi inspirasi bagi banyak orang bahwa perbuatan baik, kebenaran akan tersebar luaskan dengan penuh kebaikan. Berita dari Kalimantan Timur tadi menutup jumpa kita hari ini. Jikalau Anda memiliki berita dari jemaat ataupun dari daerah Anda yang ingin ditayangkan dalam program WIN, Anda dapat menghubungi Direktur Komunikasi dari masing-masing daerah Anda yang telah kami tetapkan menjadi koresponden kami. Bersama-sama kita melayani Tuhan menyukseskan program Harvest 2025. Satu keluarga, satu jiwa, satu tahun. Akhir kata, saya Eva Retor undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa minggu depan hanya di program WIN, West Indonesia News. Stay informed, inspired, and in faith. Shalom, Tuhan memberkati.